Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Winners, Kembali lagi bersama aku Bulan aku ini di podcast. teman sahur kamu. Wih, udah sahur belum? Sahur apa? Kali ini? Kenapa sih? Aku tuh lagi gak puasa, jadi gak sahur. Gak usah nanya-nanya deh. Ih, kok kamu sensitif banget sih? Iya, aku tuh lagi marah. Kenapa? Gak boleh. Jangan marah-marah dong. Emang ada masalah apa sih? Coba cerita sama aku. Gak. Kalau marah-marah kayak gini, kamu harus ketemu sama bintang tamu bintang tamu kita. Emangnya siapa sih? Masa gak tahu sih? Dia merupakan guru matematika di sekolah kita. Tapi kan guru matematika di SMK kan ada dua. Yang mana? Kalau yang ini, dia juga merupakan pembina ekstrakurikuler karate. Nah, Sobat Winners pasti tahu dong siapa orangnya. Langsung aja kita panggil. Ini dia. Ibu Rezki. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, mungkin bisa disapa dulu Sobat Winnersnya, Bu. Oke. Hai Sobat Winner semuanya. Gimana kabar hari ini? Gimana puasanya? Masih lancar? Mudah-mudahan puasanya masih lancar ya. Terus mudah-mudahan amal ibadah untuk puasanya bisa diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gimana? Nah Bu, tadi teman Bulan tuh lagi marah-marah terus Bu, gak tahu kenapa. Barangkali Ibu nih ada pencerahan buat teman Bulan supaya nggak marah-marah terus Bu. Kenapa marah-marahnya? Soalnya Widi tuh lagi ada emosi yang kependem gitu, jadi nggak bisa kekontrol gitu. Gimana sih, Bu? Oke. Ini kita sharing season aja ya, gitu. Gini, ada yang namanya kalau saya selaku pembina karate ya, ada yang namanya di saya di BKC itu adalah sanggup menguasai diri ya. Artinya ketika kamu punya amarah, punya rasa kesal atau punya emosi yang berlebih, bagaimana kamu mengontrolnya? Yang pertama biasanya ya kita harus tahu ketika kamu marah kamu segimana. Nah, ketika kamu baik kamu segimana. Nah, itu biasanya saya harus tahu dulu, sadar diri, sadar posisi. Biasanya saya melakukan hal seperti itu gitu. Terus ketika kamu marah gitu, biasanya kan kalau bahasa Jepangnya murang mareng ya, bahasa Jepangnya murang mareng gitu ya. Nah, misalnya tadi kayak ditanya nih sama Bulan, misalkan ditanya sama Bulan, jadi imbas ke Bulan. Nah, di situ bagaimana kamu bisa mengontrol? Siapa yang nanya sama kamu? Dia salah nggak sih? Nah, biasanya kan kita kalau lagi marah, siapa yang nanya kena imbasnya juga kan? Nah, mungkin seperti itu kalau kata saya. Jadi kamu jangan marah-marah terus Wid. Iya, Bu. Ini kan aku udah nggak marah-marah lagi. Nah Bu, dari apa yang Ibu jelaskan tadi Bu, ada gak sih kayak manfaat gitu supaya manfaat dari penguasaan diri gitu, cara mengontrol diri kita, ada gak sih manfaatnya gitu? Oke, manfaatnya kalau yang saya alami saat ini ya, ketika kamu bisa mengontrol emosi ya, kayak tadi saya bilang, karena saya ini pelatih karate, apalagi saya sudah sabuk hitam, ketika saya marah, saya bisa mukul orang nggak? Bisa kan? Nggak bubuk misalnya seperti itu, bisa aja ya. Tapi bagaimana ketika semarah-marahnya saya tetap bisa menahan. Oh iya, saya marah nih sama kesel misalnya sama siswa yang kesiangan, semarah-marahnya saya nggak boleh main fisik. Berarti ketika saya nggak main fisik, ketika saya cuman ngomong doang, berarti saya udah bisa mengontrol secara badan ya. Kalau secara ucapan mungkin saya belum bisa ngontrol ya, karena pasti kesel, marah dan sebagainya. Tapi ketika sudah marah, kamu harus istighfar ya. Nah, biar istighfar ya, istighfar. Terus kamu juga harus minta maaf. Ya, kamu harus minta maaf. Kalau kita kelepasan, misalkan kamu marah, emosi banget, terus kamu mukul orang, efeknya seperti apa? Ayo, seperti apa efeknya? Kan kalau sekarang itu ketika kamu mukul orang, walaupun itu pukulannya cuma kecil, bisa dibikin visum, bisa dilaporkan ke polisi. Efeknya kita masuk ke ranah hukum kan? Kalau udah masuk ke ranah hukum, gimana? Nah itu. Jadi bagaimana kamu mengontrol diri kamu sendiri gitu. Tuh. Oh, berarti cara mengontrol diri sendiri itu penting banget ya. Selain untuk menjaga emosi kita juga tidak melukai orang lain. Nah itu. Mungkin kalau secara verbal, misalkan nih saya marahin Widi, mungkin ada sakit hati ya, ada ucapan saya mungkin yang tanpa saya sadari ngelukain hati Widi. Tapi ketika kitanya sudah bisa mengontrol diri kita, bisa nggak misalkan abis marah nih, Widi misalkan kesiangan, saya omelin, saya marah-marahin, terus misalkan udah beres, nanti pas pulang atau misalkan saat ketemu saya, Widi maaf ya, tadi ibu udah marah-marahin kamu karena tadi kamu kesiangan, ibu minta maaf gitu. Kan mungkin secara tidak langsung, walaupun Widi kesel, tapi ketika saya mau minta maaf,
Vidi mau maafkan nggak? Nah, walaupun mungkin sedikit ada rasa kesel ya, tapi setidaknya mengurangin rasa kesel Vidi ke ibu gara-gara diomel-omelin sama ibu. Mungkin seperti itu. Nah Bu, boleh mau tanya nih, kira-kira ada gak sih cara yang paling efektif gitu buat kita agar kita bisa mengontrol diri kita gitu? Oke, yang tadi saya bahas ya. Pertama, kita harus tahu dulu bagaimana diri kita. Ya, saya selalu gini. Saya ini sharing aja ya. Karena tadi saya bilang, misalkan saya itu kalau putus sama seseorang, ya, belum tentu tuh saya bisa baik-baik saja sama beliau, misalkan. Jadi gimana caranya saya tetap masih bisa bareng-bareng walaupun di sana ada rasa suka. Nah, caranya kita nggak usah ngejalin hubungan, tapi kita bikin perjanjian. Kayak saya bilang, saya suka sama kamu, saya cinta sama kamu, tapi kita nggak perlu ada status. Karena apa? Saya pengen masih bareng-bareng sama kamu. Karena apa? Saya tahu saya bukan orang yang kalau udah putus baik-baik aja. Nah gitu. Terus kalau misalkan nih dari segi kesehatan, misalkan kita kan harus menguasai diri ya. Misalkan nih, saya kan dulu gendut banget ya, saya gendut banget. Sekarang saya bisa nurunin berat badan sampai kurang lebih 15 kilo, 13 kilo lah. Bukannya pamer ya, enggak ya gitu. Tapi tips juga ya, bagaimana ketika pengen makan seblak, ya kan pasti pengen makan es. Tapi kita lagi batuk nih, bisa kontrol nggak? Itu kan hal kecil, ya kan hal kecil. Tapi kan kalau anak-anak sekarang, Bu lagi batuk, tapi saya lihat es cekeknya dijinjing gitu ya. Nah, hal-hal gitu, itu kan hal kecil, tapi bagaimana kamu bisa menguasai diri kamu untuk nggak minum itu, karena ketika kamu minum, kamu sakit. Nah, itu ada efeknya. Paling seperti itu ya. Itu tadi ngomong soal makanan nih, soal kesehatan. Ada gak sih gitu makanan yang buat kita kayak bisa menguasai diri gitu? Kalau makanan sih sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya sebenarnya gitu. Paling yang ngaruh itu apa yang kita konsumsi, halal atau enggak, mungkin itu akan berefek ya. Kalau kasih tahu saya, ketika kamu makanan-makanan yang kurang baik, misalkan maaf ya, uang yang nggak halal, itu hawanya emang panas. Karena ada emosi mungkin, karena uangnya juga nggak baik mungkin ya. Apa yang mohon maaf ya, kita sharing. Saya pernah lah dapetin uang yang nggak halal gitu. Ketika makannya pun nggak enak, dan pun misalkan jadi sakit perut lah, atau misalkan jadi muntah lagi lah, atau apalah, mungkin ada efek-efek tertentu sih. Kalau dari makanan, saya rasa nggak ada ya. Kecuali kalau yang nggak halal itu beda lagi ya. Mungkin seperti itu gitu. Nah, Bu, tadi kan ngomong tentang emosi nih. Kalau cara meluapkan itu kan beda-beda ya. Kalau misalkan cara meluapkan emosi dengan cara kita makan terus-terusan, terus emosinya jadi reda, itu boleh nggak sih? Boleh sih sebenarnya gini ya. Kalau gini, saya pernah sharing sama teman saya. Enak ya jadi kamu. Enaknya apa? Kalau kamu itu pulang kerja ada pelampiasan. Karena saya tadi punya hobi karate itu ya. Kalau misalkan orang-orang yang mungkin pulang kerja atau pulang sekolah nggak ada ekskul, kalau kata saya mah ya nggak ada pelampiasan, pasti efeknya ke makan. Kalau misalkan di orang yang mungkin enak bisa tidur, langsung tidur ya. Tapi kan nggak semua orang bisa langsung tidur. Kalau makan boleh-boleh aja. Cuman kan ketika kamu masukin makanan itu tanpa kamu kontrol juga, efeknya seperti apa? Tadi misalkan lu enak nih lagi marah-marah, makan seblak yang lada-lada lah istilahnya, es jeruk, nikmat banget itu ya, misalkan istilahnya seperti itu, atau minuman bersoda. Ketika hal itu, efeknya apa? Mungkin emosi kita reda, tapi ke badan kita Jelek. nah itu ya, seperti itu. Kira-kira Ibu pernah gak sih kayak bener-bener marah gitu sama orang? Nah, apa nih kira-kira yang Ibu lakukan ketika marah sama seseorang dan sulit untuk mengendalikannya gitu? Oke, saya pernah ngalamin satu kejadian ya, saking saya kesel, saya marah. Biasanya saya bukan orang yang bisa menutupin ketika saya nggak suka sama orang, ketika saya agak sedikit mungkin nggak terlalu respon atau nggak terlalu respect, biasanya saya menghindar. Ya, saya sempat marah. Kalau marah, saya biasanya ngomel-ngomel. Saya ngomel-ngomel, marah-marah. Udah, biasanya saya larinya adalah ke latihan. Biasanya saya ada satu tempat, kalau saya bilangnya namanya cadas ya. Biasanya saya di sana kalau saya marah, kalau saya juga lagi emosi, biasanya sampai nangis kan, ada yang sampai nangis. Itu saya ngeluapinnya di sana. Paling saya cuma ngomel-ngomel, kalau nggak saya mukulin samsak yang ada di sana ya gitu. Paling gitu. Kalau saya gitu, kalau saya lagi emosi, lagi marah, biasanya saya alternatif saya adalah biasanya saya pergi ke tempat latihan, karena di sana kan gini, kalau latihan itu ekskul ya, ikutan ekskul kan dua-duanya juga ya, kan ada ketemu sama orang, ketemu sama mungkin adik kelas yang lagi dilatih, mungkin mereka ngeselin ya gitu istilahnya, yang pengen kita emosi makin emosi, tapi mungkin ada kelakuan mereka yang konyol, mungkin ini tebelat-belat teuing gitu ya, misalkan dalam bahasa Jepangnya kayak gitu, tapi kan di sisi lain
konyol juga ya, mungkin bisa ngebuat kita ketawa juga walaupun di bawah dalam sadar kita lagi marah gitu, tapi ngelihat kelakuan mereka yang bervariasi, beragam, bisa ngebuat kita lebih menurunkan marahnya ya, emosinya seperti itu. Nah, Bul, kamu gimana nih kalau lagi marah? Aku kalau lagi marah suka diem sih, Win, kayak dipendem aja gitu, kayak susah buat diungkapin. Kalau bahasa Sunda nama ampak kepegung. Nah, saya ngalamin ya. Dulu saya waktu SMA, saya marah sama teman saya karena saya nggak diajakin ke ulang tahunnya ya. Saya marah. Satu kelas ikut ya, ternyata cuma saya seorang yang nggak itu. Terus emang karena saya juga emang posisinya lagi latihan gitu. Emang ada beberapa anak cowok yang nggak ikut. Saya marah, saya diem. Saya marah karena dulu saya nggak cerewet seperti ini, nggak ya. Baru sekarang saya cerewet. Saya ya tadi mau bahasa Jepang lama bakal pegung gitu ya. Saya diem sampai saya dibawa ke rumah sakit 2 kali. Gara-gara saya nahan emosi, nahan marah gitu. Nah, jadi ketika kejadian itu ngebuat saya sadar, oh ya kalau saya marah, saya diem, nyakitin saya juga kan, gak enak gitu ya. Jadi kalau saya marah, biasanya saya nyari pelampiasannya yang gak nyakitin saya, gak nyakitin orang lain juga. Saya marah-marah ke orang tanpa sebab, gak enak juga kan, nyakitin orang juga. Efeknya kan gimana lah gitu. Nah, jadi itu, biasanya saya seperti itu. Nah, kalau Sobat Winners, kalau kalian lagi marah gimana nih? Jangan sampai ngelukain diri sendiri dan diri orang lain ya. Nah, ternyata menguasai diri juga sangat penting ya, Bu. Karena menguasai diri itu juga penting untuk kesehatan kita juga ya. Yang tadi yang kalau marah diam itu kan nggak enak ya, Bu. Ya, nggak enak. Jadi kalau bisa ya, kalau misalkan ini komunikasiin sama orangnya gitu kan, Bu. Terus tadi kan kata Ibu, dia tuh harus mampu mengendalikan diri. Kalau misalkan kita sebagai leader nih di suatu organisasi, terus kita lagi marah, tapi kita tuh punya jadwal buat ngelatih anak-anak gitu. Nah, itu sering ya, saya sering kejadian ya. Pengalaman saya ketika saya SMA, ketika saya harus ngelatih, tapi saya makruh ya, bahasa Jepangnya makruh ya. Tahu nggak makruh? Benar sih ya, makruh gitu. Bagaimana kita harus bisa memposisikan diri gitu. Ketika oke, kita marah, kita kesel misalkan sama temennya gitu atau sama anak-anaknya, tapi bagaimana kita bisa, kalau saya ketika saya ketemu sama anak-anak, apalagi itu untuk melatih karate, biasanya dalam walaupun marah, ini otak udah nggak bisa bikin, misalkan apa yang materi yang akan kita latih juga kadang biasanya udah hilang ya. Tapi ketika ngelihat mereka nyapa, ketika ngelihat senyum mereka, ketika apalagi mereka bercanda-bercanda, kadang ini anak aneh banget gitu, itu saya bisa tiba-tiba hilang. Karena apa? Saya ngerasa nyaman di lingkungan itu. Ketika kamu nyaman di lingkungan itu, rasanya tiba-tiba hilang aja. Kalau saya pengalaman saya seperti itu gitu. Ya tadi kita harus bisa mengontrol gitu. Oh iya, saya harus ngelatih. Mereka butuh saya, mereka butuh ilmu saya. Kalau saya diajarin sama pelatih saya, kalau nggak salah ya, ininya Hoirunas, apa ya, saya lupa lagi, ampahu minas, ya, ampahu minas. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, saya selalu mengamalkan hal itu. Ketika saya marah-marah, ketika saya harus ngelatih, kayak misalkan nih pagi-pagi di sini aja ya kejadiannya, misalkan saya udah semangat nih dari rumah buat mau ngajar ini, misalkan tiba-tiba ada yang kesiangan, ada yang bikin masalah dan sebagainya, pasti moodnya berubah kan. Nah, tapi ketika ke ruang guru dulu ya, pasti sebelum ke kelas itu bagaimana saya ambil napas, tarik napas yang dalam, kita keluarkan. Istighfar juga ya. Di situ saya, oke, saya mau ngajar banyak anak yang membutuhkan ilmu saya. Jadi saya harus ngeredain emosi sekasar-kasarnya saya. Kadang saya jujur ya, kadang ketika udah marah saya udah gak bisa konsen lagi kalau saya udah marah gitu. Dan saya bukan orang yang baik ya, jujur aja, saya emosinya meledak-ledak gitu. Jadi ketika saya marah, sekarang saya lebih seperti itu. Oh, bodo amat. Kadang saya bisa seperti itu. Udah biarin, nggak usah dipeduliin. Saya ada hal yang lebih penting yang bisa kita lakuin. Biasanya seperti itu. Nah gitu, Win, udah kejawab. Udah ada. Ya. Kalau saran dari saya ya buat winner semuanya ya, untuk melampiaskan kita sanggup menguasai diri ya, atau kita pelampiasan emosi sih, saya menyarankan gitu ya, nggak karena saya megang satu ekskul, nggak ya, semua ekskul ya, saya merekomendasikan gitu, karena di ekskul itu kita bisa meluapkan ya, karena di sana ada organisasi, mungkin ada teman untuk sharing juga gitu. Ketika kita nggak bisa teman di kelas, nggak bisa teman di lingkungan rumah, mungkin teman ekskul kita bisa berbagi karena mungkin ada pengalaman yang sama gitu. Jadi ekskul itu buat saya adalah tempat pelampiasan sih, kalau bahasa saya itu seperti itu, karena di sana kita bisa berbagi segalanya kadang gitu dibanding teman di kelas itu, karena mungkin waktunya emang terbatas ya, tapi intensitasnya lebih sering dibanding di kelas kalau saya seperti itu. Iya.
Terus Bu, kan itu tuh mampu mengendalikan diri sendiri ya. Kalau misalkan kan Widi tuh suka dengar mengendalikan orang lain, itu menurut pandangan Ibu gimana sih? Nah, kalau mengendalikan orang lain, misalkan nih tadi Widi bilang, misalkan kita seorang pemimpin, nah berarti kan kita harus memimpin bawahan. Ya, kalau bahasa kasar mungkin bisa ya, ngendaliin bawahan kita bagaimana, tapi bukan maksud mengendalikan dalam artian tanda lain ya gitu. Artinya bagaimana mereka bisa patuh dengan aturan yang kita berikan. Gitu. Kalau mengendalikan secara bahasa, mengendalikan ini ya negatif ya konotasinya, tapi bagaimana kita bisa mengkondisikan orang itu biar patuh dan taat dengan aturan yang kita berikan gitu. Biasanya saya suka bikin perjanjian ya, misalkan nih saya di organisasi di luar ya, saya sebagai seniornya mereka, saya kasih kesempatan mereka, tapi mereka harus ikutin aturan saya. Ketika kamu nggak mau ikutin aturan saya, mangga, kalau ada apa-apa saya lepas tangan. Saya biasanya seperti itu. Jadi mau nggak mau ketika mereka ada salah atau mereka punya sesuatu kendala, berarti saya bertanggung jawab atas mereka. Apapun itu. Kalau misalkan jabatan saya harus turun, ya saya terima karena mereka di bawah naungan saya. Biasanya seperti itu. Dan komunikasi yang paling penting gitu. Sharing lah gitu sama tadi gitu. Enak gak enak diomongin. Saya bisa seperti itu. Misalnya saya ini mau marah, kamu tuh gini, misalkan. Tadi tuh kamu masuk gini, udah selesai, beres semuanya. Evaluasi ya, biasanya udah beres. Maaf ya, tadi teteh marah-marah. Biasanya saya seperti itu. Kalau kamu mau marah sok aja gitu ya. Tadi saya kebawa emosi gini-gini karena capek atau tekanan. Saya juga kan dapat tekanan dari atasan. Sama biasanya seperti itu yang saya lakuin. Nah, Bu, ngomong-ngomong soal mengendalikan diri nih, kalau misalkan ada 2 orang misalkan yang marahan nih, tapi kan udah minta maaf, tapi si orangnya tuh gak mau maafin gitu. Nah, itu kira-kira gimana, Bu? Oke, gini, biasanya kan sama teman ya, sama sahabat biasanya ya. Biasanya gini, saya tuh omongin, nih saya nggak suka sama kamu gini. Ya, terus kamu juga nggak suka sama saya dalam hal apa? Oke, misalkan pasti akan ada ketemu jalan. Nah, tapi tetap egonya mau direndahin nggak? Atau mau diturunin nggak? Kalau sama-sama ego susah. Ya, tapi apa yang diomongin ke kita benar nggak sih? Misalkan kamu tuh gini, misalkan saya tahunya seperti itu gitu. Kan aku nggak kayak gitu orangnya, misalkan gitu. Tapi tanpa kita sadari, mungkin orang itu masih masukan ke kita, cuman caranya yang berbeda gitu. Mungkin seperti itu. Kalau kata saya, diomongin baik-baik sampai benar ketemu titiknya, sampai benar-benar clear. Atau mungkin ya tadi harus sadar diri itu ya, gitu ya. Dia sadar nggak apa yang diomongin sama temannya benar nggak itu? Ketika itu nggak benar, oh berarti temannya harus dibeneri, harus divalidasi. Kalau bahasa sekarang itu seperti itu gitu ya. Nah, Bu, dari sharing-sharing yang kita lakuin tadi, mungkin ada kesimpulan nggak sih dari Ibu buat Sobat Winners yang di rumah? Oke, Sobat Winners semuanya ya, kesimpulan bagaimana kita harus menguasai diri, yaitu yang pertama kita juga harus sadar diri ya, kita harus tahu diri dan kita juga harus sadar posisi. Yang pertama, kalau buat saya, kamu harus sadar bagaimana kamu bersikap, entah itu sikap baik, sikap buruk. Yang kedua, bagaimana posisi badan kamu sehatnya seperti apa, kuatnya seperti apa, mampunya seperti apa, gitu ya. Terus tadi, kamu harus banyak ya, ikhlas ya. Kalau kemarin kata Ibu Ida, Ibu Kepala ya, Ibu Kepala bilang ilmu ikhlas itu susah. Iya, susah banget. Jadi bener-bener harus meredam egonya bener-bener. Karena apa? Kalau nggak seperti itu, efeknya bisa panjang. Dan bukan cuma mungkin hari ini efeknya, tapi di kemudian hari atau mungkin setahun 2 tahun ke depan bisa berefek. Mungkin seperti itu ya yang bisa Ibu sampaikan. Ya. Nah, ternyata Sobat Winners, penguasaan diri itu sangat penting karena bisa membuat kita berpikir lebih matang, bersikap lebih hati-hati, dan bersikap lebih tenang dan bertindak lebih berhati-hati gitu, agar tidak melukai hati orang lain. Bu, nggak kerasa udah mau imsak nih. Wah, masa sih? Iya tuh. Cepet banget ya. Serunya. Gak asik kan Ya. tadi sama Ibu? Nah, Sobat Winners, mungkin sekian episode kali ini bersama aku Widi. Aku Bulan Saya Rezky. di podcast. Jangan lupa sahur bersama kami di podcast Teman Sahur Sahur. Kamu.